Sama nggak nilai hukumnya? Sama. Tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tapi khawatir sama masuk neraka. Jangan dianggap enteng. Mengapa orang khawatir masuk neraka? Coba renungkan baik-baik. Unsur dasar kekhawatiran itu cuma satu: tidak percaya Tuhan. Makanya khawatir. Betul? Yohanes 5:24 menuliskan, barang siapa tidak percaya sudah dihukum. Jangan anggap enteng kekhawatiran. Nah, saya menemukan orang Kristen sulit bebas dari 3 dosa: benci, iri, khawatir. Sekarang periksa hati saudara jujur. 3 ini masih ada. Saya ulangi lagi, orang Kristen sulit bebas dari 3 dosa ini: benci, iri, khawatir. Padahal 3-tiganya hukumnya sama. Jangan iri, jangan inginkan harta orang lain, jangan iri, jangan benci, jangan membunuh itu benci, jangan khawatir. Rekan-rekan hamba Tuhan, ayo kita periksa jemaat yang mempercayakan kepada kita dari 3 dosa ini. Sudahkah mereka semua bebas dari 3 ini? Sungguh saudara, khawatir itu dosa besar. Kalau kita melihat ini, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Sudah berapa jauh perjalanan iman Kristen kita? Bulan depan akan keluar sebuah buku, judulnya bagus, 7 Janji Kanaan. Hebat. Yang menulis salah satu anak kami. Ketika dia nulis itu, dia suruh saya baca referensi dan saya memberi kata pengantar. Wah, luar biasa. Tolong cari buku itu di buku-buku, bulan depan sudah keluar. Nah, saya diskusi dengan dia. Waktu saya diskusi dengan dia tentang Yesua 13, dia tambahkan 1 perikop lagi karena dapat berkah. Mengapa banyak orang Kristen tidak menikmati janji-janji Tuhan dalam hidupnya? Karena ini kesalahan. Ayat 1 Yesua 13. Judulnya apa? Ayo jawab, judulnya apa? Darah-darah yang belum diapakan, direbut. Setelah Yosua menjadi apa? Tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Yahwe kepadanya, engkau telah tua Yos dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Cukup sampai di sini. Saya dapat rahasia ini tahun 73 yang lalu, saudara. Waktu saya ada di daerah Madiun, Saradan Madiun. Saya lagi merenung di daerah hutan jati itu. Roh Kudus tunjukkan ayat ini. Kanaan itu harus direbut total, katakan amin. Tapi setelah Yosua jadi tua, umurnya sudah lanjut, Yahwe berfirman, masih banyak yang belum kau duduki. Apa yang Roh Kudus nyatakan pada saya tahun 73 yang lalu di daerah Saradan Madiun itu, saya kagum. Saya mau tanya begini kepada saudara, menggunakan terminologi zaman dulu. Zaman raja-raja dulu, kalau ada wilayah-wilayah yang diduduki, yang dijajah oleh wilayah, oleh kerajaan lain, itu harus apa? Ayo cepat, zaman dulu harus bayar upeti, betul? Nah, mari kita pakai terminologi ini. Kanaan yang sesungguhnya itu bukan surga, itu nanti. Tapi Kanaan yang sesungguhnya adalah hidup kita ini. Katakan amin. Kalau seluruh hidup kita bisa kita kuasai, maka kita bebas, tidak perlu bayar
Nah, saya mau jelaskan ini, pasti saudara akan mengerti. Ada orang Kristen daerah kesehatannya belum diduduki. Tuhan memang tidak pernah berjanji kita nggak bisa sakit. Menakutkan. Kalau ada orang nggak bisa sakit itu menakutkan. Jangan-jangan dia makhluk halus. Tapi yang Tuhan janjikan adalah jangan sakit-sakitan. Betul? Apa bedanya? Memang tidak mungkin nggak bisa sakit, tapi tidak boleh sakit-sakitan. Jadi kalau ada orang Kristen daerah kesehatan yang belum diduduki, maka orang itu harus bayar upeti ke apotek dan dokter. Loh, betul tidak? Karena langganan masih dijajah oleh penyakit. Ayo, siapa yang langganan sakit? Tanggal 1 sakit kepala, tanggal 2 sakit gigi, tanggal 3 sakit tenggorokan, tanggal 4 sakit mah, tanggal 5 sakit dengkul. Terus sebulan ada saja. Di balik tanggal 1 lagi sakit kuping, sakit apa. Kalau saudara masih sakit-sakitan, saudara menghina Tuhan. Supaya bisa sehat, dengarkan, ojo geragas. Catat tentu. Jangan rakus. Musa adalah orang pertama dan satu-satunya di dunia 3.500 tahun lebih yang lalu. Dengar saudara, Musa adalah orang pertama di dunia, hebat, dan satu-satu yang memberitahukan kepada bangsa-bangsa sedunia daging apa yang boleh dimakan dan yang nggak boleh dimakan. Belum ada dunia medis. Saudara, jadi kalau apa kita di surga memberi hukum babi nggak boleh dimakan, kerang, kepiting, cumi, binatang yang berkuku belah, lalu semua ikan tidak bersisik, darah, itu nggak ada urusan surga neraka, nggak urusan rohani sama sekali. Itu cuma urusan kesehatan. Sebab binatang-binatang yang dikhususkan tadi itu diciptakan Papa untuk menjadi pembersih alam. Binatang yang tidak berkuku, yang berkuku belah itu makanannya sampah. Maka itu nggak boleh dimakan. Kerang-kerangan yang kulitnya keras, termasuk binatang ikan yang nggak bersisik itu makan sampah semua. Yang ingin tahu mengapa ada banyak penyakit autis untuk anak-anak sekarang? 60% penyebabnya karena ada logam-logam seperti merkuri dan sejenisnya yang dimakan oleh seorang ibu hamil. Dan logam-logam itu 90% ada di kerang, cumi, kepiting, udang, dan sejenis. Mereka itu diciptakan untuk makan sampah di laut. Maka itu kalau orang hamil, semua dokter kandungan sudah sepakat tidak boleh makan barang itu. Anaknya, pertumbuhan otaknya akan terpengaruh. Tanya dokter kandungan. Begitu pula darah. Coba, siapa ini? Kalau dokter ingin tahu penyakit apa dalam tubuh kita, kita harus periksa apa kita. Sebab periksa apa kita? Darah. Mengapa? Sebab Tuhan menetapkan penyakit, semua jenis penyakit ada di dalam darah, termasuk darah binatang. Jadi kalau kita makan darah, itu sama dengan minum air gocok, sama dengan minum air sapi teng. Goblok enggak itu orang? Toh bukan Dracula juga. Katakan amin. Jadi kalau Tuhan melarang, alasannya kesehatan. Jeroan itu untuk Tuhan. Mbok emplok pisang. Baca kitab Imamat. Bagian dalam dan lemah itu untuk Tuhan. Sama enggak nilai hukumnya?
sama, tidak berzina, tidak membunuh, tidak